matahari berkilau di atas laut. Tawa dan nyanyian merdu Pinky bercampur dengan ombak lembut, menciptakan suasana riang dan penuh semangat, seolah-olah seluruh pantai menari dengan kegembiraannya. Di bawah naungan pohon, dua sosok berjalan ke sekolah. Setiap langkah bersemangat dan penuh dengan ritme ceria. Mira, Zoe, Wow, kedua gadis itu terlihat sangat modis. Wah, aku harus pergi menemui mereka. Pinky melihat ke arah sekolah, matanya bersinar dengan kegembiraan. Tapi bagaimana seekor duyung bisa sampai ke darat? Punya ide? Apa yang sulit untuk Pinky tangani? Wah, aku akan coba berteman dengan mereka. Halo, bukakan pintunya untuk kami. Okay. Gadis baca tak tahu apa yang kamu tahu, Adai? Aku mau masuk ke sekolah itu. Kamu harus ada di daftar ini untuk masuk. Pergi sekarang. Sorry, keluar dari sini. Bagaimana saya bisa masuk ke sekolah itu? Rumi, Kamu harus ada di daftar ini untuk masuk. Oh, gadis itu adalah Rumi. melihat Rumi, Pinky cepat punya ide berani. Mari lihat apa yang akan dia lakukan. Tenggelam dalam rasa ingin tahu, Rumi menyentuh gelembung itu dan matanya segera tertutup saat dia terlelap dalam tidur nyenyak, persis seperti yang direncanakan Pinky. Ini adalah kesempatan Pinky.
Pinky senang dengan pakaian seperti Rumi. Rumi masih belum tahu apa-apa dan tidur nyenyak. Boleh saya pinjam pakaianmu? Sampai jumpa. Tunggu, rambutnya belum benar. Tapi jangan khawatir. Halo, halo. Hai, Rumi. Silakai, Dokter. Bagus, Pinky akhirnya masuk. Mereka menari dengan sangat baik. Hey, Rumi! Kamu terlambat. Jangan hanya berdiri di sana. Latihlah bersama kami. Menari. Okay, okay. Gerakan aneh Pinky membingungkan dan mengejutkan kedua gadis itu, membuat mereka tidak dapat menebak apa yang sedang terjadi. Rumi, kayak apa yang kamu lakukan hari ini? Itu benar. Kenapa ada begitu banyak gelembung? Oh, tidak. Kamu benar-benar tidak tahu? Ini adalah keterampilan baru saya. Menurutmu aku terlihat keren, kan? Oh, keterampilan baru? Keren? Tidak apa-apa. Ayo teman-teman, mari kita lanjutkan. Ayo, kita menari. Keren. Maaf sekali, perut saya keroncongan. Hei, mau makan mie pedas? Mie petas? Ya, mie pedas. Di sini, tidur Rumi terbangun secara tidak sengaja. Apa yang terjadi? Pakaian saya? Oh, tidak. Saya harus ke sekolah. Saya terlambat. Baiklah, ayo makan. Kenapa kamu tidak makan? Oke, aku akan makan sekarang. Rumi bisa makan makanan pedas, tetapi Pinky mungkin tidak bisa. Ini sangat pedas, sangat pedas. Pedas? Rumi, ada apa dengan dia? Terlalu pedas, terlalu pedas. Rumi, itu makanan kesukaanmu. Mira
musuh Pinky jatuh, menunjukkan rahasia besar. Hei, siapa kamu? Jelaskan, apa yang kamu lakukan di sini? Rumi? Pakaian saya. Kamu. Kenapa kamu berpura-pura menjadi saya? Aku hanya ingin berteman dengan kalian semua. Pergi. Jangan lakukan itu. Tidak, tolong hentikan. Siapa itu? Siapa yang melakukan itu? Abracadabra! Pemimpin kekuasaan menunjukkan ambisi gelap untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan ruang di sekitarnya menjadi tegang dan menakutkan. Pinky pergi dengan sedih, tetapi sebelum dia bisa berjalan jauh, tanah bergetar, seolah-olah seluruh sekolah bergerak. Tiba-tiba ruang menjadi kacau, dan penguasa kekuatan muncul, penuh dengan kekuatan. Siapa kamu? Aku adalah penguasa kekuatan. Aku akan mengambil semua suara kalian. Lepaskan aku. Mereka dalam bahaya. Kamu nakal kecil. Tetap keluar dari ini. Hei, jangan macam-macam dengan teman-temanku. Sayangku, lihatlah kekuatanku. Ya ampun. Tetap semangat. Kamu luar biasa. Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Karena kamu, penguasa kekuatan tidak bisa mencuri suaraku. Mulai sekarang, kamu bisa datang ke sini dan belajar dengan kami, oke? Serius? Tentu saja. Melalui petualangan ini, akhirnya Pinky diterima oleh semua orang, membuka persahabatan baru yang ajaib.
Cahaya matahari yang lembut jatuh pada rumah kecil dan sederhana milik Rose. Dia adalah gadis kecil yang manis dengan mata yang jernih dan cerah. Setiap hari, dia dengan hati-hati membawa kue untuk dijual, membangun hidupnya dengan kerja keras dan kesabaran. Baiklah, ayo bekerja. Semua orang, kue manis di sini. Kue manis. Pak, apakah Anda ingin membeli kue manis? Tidak. Bro, kue manis di sini. Mau Tidak. satu? Terima kasih. Semua orang, kue manis dengan harga murah. Ladies, mau beli kue manis? Tidak mungkin. Tidak apa-apa, terima kasih. Ketika Rose merasa sedih karena penjualan kuenya tidak berjalan baik, suara derap kuda cepat terdengar dari kejauhan. Kereta dari istana kerajaan semakin mendekat, membuat jalan kecil itu tiba-tiba ramai. Istana sedang merekrut pembantu. Siapa saja yang ingin melamar, silakan mendaftar di sini. Merekrut pembantu? Bagi Rose, itu adalah secercah harapan di masa-masa sulit, kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang dan mengubah hidupnya. Hei, ambil semuanya. Apa ini? Seriusan? Kanselir, saya ingin melamar. Okey. Oh. Oke, ikut aku ke istana. Okey. Ayo! Hei, Kerja keras, ya? Ya, Berkat kerja kerasnya, Rose dengan cepat memenangkan hati semua orang. Dia bekerja dengan antusiasme yang besar, wajahnya cerah dan penuh energi. Oh, astaga. Bisa kau melakukannya? Kenapa beritahu Oh, aku? ya ampun. Jelaskan. Pangeran. Yang mulia, tolong tenang. Tolong tenang. Apa kami? Pergi ambilkan jus untuk pangeran. Jangan marah, pangeran. apakah itu benar-benar pangeran? Silakan minum jus. Aku nggak bisa minum ini. Pangeran itu sangat tidak masuk akal. Kamu membuatku marah. Maaf, pangeran. Pangeran. Terima kasih. Terima kasih, gadis kecil. Tidak apa-apa. Mengapa pangeran marah tanpa alasan? Kamu. Sejak pandangan pertama, Pangeran Finn tertarik pada Rose. Kecantikan alami dan sikap lembutnya membuat hatinya berdebar. Kamu cantik. Dari mana asalmu? Yang mulia. Dia adalah sedang pembantu baru yang baru saja tiba. Kamu sangat cantik. Mau jadi pacarku? Tidak, terima kasih. Aku punya hadiah untukmu. Maukah kamu menjadi putriku? Tidak, aku tidak bisa berteman dengan seseorang yang begitu kasar.
Kamu! Baiklah, tolong izinkan saya kembali bekerja. Hei! Berhenti. Kamu, berhenti. Oh, enggak. Aku harus menemukan cara untuk berteman dengan gadis itu. Kamu! Berikan saya pakaianmu. Bahkan setelah ditolak, Finn tidak menyerah. Dia memilih cara lain untuk mendekati Rose. Diam-diam membuat rencana untuk memenangkan hatinya, meskipun jalan ini tidak sangat baik atau mudah. Ambil itu. Setelah menyiapkan segalanya dengan hati-hati, Finn pergi mencari gadis impiannya. Dan di sanalah dia, Rose, lembut dan cantik, membuat jantungnya berdebar sekali lagi. Hei, hati-hati. Saat Finn menangkap Rose, waktu seakan melambat. Mata mereka bertemu dan hati mereka berdetak lembut seirama, menciptakan momen manis dan tak terlupakan. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Tapi kamu begitu. Saya adalah pembantu baru. Bekerja di kastil ini. Oh, benar-benar? Aku juga baru mulai di sini. Mari kita merapikan tempat ini bersama-sama. Mereka bekerja berdampingan, dan tanpa disadari, perasaan mereka perlahan tumbuh. Melalui pandangan malu-malu, perasaan lembut diam-diam mulai berkembang. Aku sayang kamu, kamu sayang aku. Kami keluarga bahagia dengan pelukan besar dan ciuman dariku dan kamu. Biar saya bantu. Kedekatan tersebut membuat mereka merasa malu. Berada dekat satu sama lain membuat detak jantung mereka lebih cepat dan perasaan hangat perlahan tumbuh tanpa kata-kata. Terima kasih banyak. Sungguh beruntung. Akhirnya selesai. Maukah kamu menari bersamaku? Tidak bisa melakukan itu. Suara itu mungkin membuat pangeran tidak nyaman. Dia benar-benar tidak masuk akal. Tidak apa-apa. Hanya sedikit. Sedikit saja. Ayo menari. Musik lembut mulai diputar dan perlahan menyentuh perasaan Rose. Dia merasa tersentuh, lalu tersenyum dan setuju untuk menari dengan Finn. Keduanya menari bersama dengan gembira. Langkah mereka bergerak dengan musik yang tenang. Senyuman bahagia bersinar di wajah mereka dan mata cerah mereka seakan hanya melihat satu sama lain dalam ruang yang manis dan penuh mimpi itu. Ini untukmu. Mau jadi pacarku? Saya setuju. Terima kasih. Oh, hai!
terlalu bahagia setelah anggukan darinya. Finn membuat kesalahan besar. Senyum Rose tiba-tiba memudar dan keheningan tegang mengisi suasana. Bagaimana dia akan bereaksi sekarang? Pangeran? Jadi kamu hanya menggoda saya? Aku benci kamu. Hei, maaf. Tunggu saya. Rose, aku sangat menyesal. Aku tidak bermaksud menggodamu. Aku benar-benar menyukaimu, Rose. Rose, tolong buka pintunya. Kamu harus pulang. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Aku sangat minta maaf. Tolong, Rose. Rose, tolong buka pintu. Yang Mulia, silakan pulang, Pangeran. Kamu pulang saja dulu. Aku akan tinggal di sini dan menunggunya sampai dia membuka pintu. Yang Mulia. Pulang. Oke. Rose. Aku sangat menyesal. Rose. Tolonglah, Rose. Tolong buka pintunya. Mawar. Kamu harus pulang. Hujan akan turun. Aku tidak akan melihatmu. Segalanya tampak di luar kendali. Finn hanya berharap bersama Rose, tetapi hatinya yang sensitif merasa dia mengkhianatinya. Kepercayaan goyah, dan Rose merasa sangat terluka. Rose, tolong buka pintunya. Hujan lebat turun, menggantikan air mata kesedihan keduanya, seolah-olah membasuh perasaan dan pikiran yang tak terucap, membuat momen itu semakin menyedihkan. Tatapan tulus Jin seperti angin sepoi-sepoi, lembut menyentuhnya dan membawa kembali kenangan manis serta momen yang pernah mereka bagikan. Jadi, kamu memaafkanku sekarang? Kamu harus masuk. Meskipun wajah Rose masih menunjukkan sedikit kemarahan, dia tidak bisa menyembunyikan perhatian di matanya dan tindakannya. Dengan lembut tetap di samping Finn, seolah untuk menenangkan segalanya. Ini, minum air. Hujannya deras sekali. Saya bilang pulang. Kenapa kamu tidak pergi? Kalau aku tidak bisa melihatmu, saya tidak akan pernah pulang. Apa yang kamu katakan? Maukah kamu memaafkanku?
Kamu benar-benar tulus padaku. Terima kasih banyak. Semua kesalahpahaman akhirnya lenyap, membuka jalan untuk perasaan tulus dan hangat. Sekarang, Finn dan Rose bersama, menikmati setiap momen bahagia, hati mereka berdebar dengan penuh kegembiraan.